Selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan Wijaya Trading. Hari ini lebih awal kita akan memberikan materi seputar sistem trading. Kenapa ini penting? Karena banyak di antara trader tidak memahami apa itu yang namanya sistem trading, kemudian bagaimana rule, bagaimana kita membuat aturan-aturan sendiri yang cocok untuk kita, yang kita bisa terapkan dan bisa profitable di sana. Karena rata-rata trader hanya mengandalkan pola candle yang ada di rumus, pola candle yang sudah mungkin dipelajari di sana sini, atau bahkan mungkin dengan teknik-teknik lain. Ya, selagi itu bisa menghasilkan dan profitable ya silahkan dipakai. Tetapi masalahnya apakah sistem yang digunakan itu bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama dan bisa konsisten dalam profit, tentu kembali ke kita masing-masing. Ya, silahkan direnungkan, kira-kira teman-teman sudah menggunakan analisa yang benar sesuai dengan gaya kita, sesuai dengan rule yang kita buat, sesuai dengan sistem yang kita gunakan, atau sebaliknya malah masih kacau. Ya, karena itu saya akan mencoba memberikan gambaran seputar sistem trading seperti apa, kemudian apa yang harus diperhatikan untuk membuat sistem trading sendiri. Ya, ada banyak cara di dunia ini untuk membuat sistem trading yang cocok untuk trading hari-hari. Ya, ada yang mungkin bisa menggunakan sistem trading jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Semuanya tentu akan kembali kepada trader masing-masing, mana yang cocok. Ya, ada yang suka dengan long term trading. Ya, dengan gaya trading jarak jangka panjang, long term trading. Ya, tentu dengan gaya long term trading akan sangat berbeda dengan short term trading. Karena kalau long term trading ini diibaratkan investasi. Ya, ini bisa 1 minggu, lebih dari 1 hari yang jelas, bisa 3 hari, atau mungkin bisa bertahun-tahun. Ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang 1 tahun. Artinya apa? Long term trading ini tentu ibaratnya kita investasi, kita analisa, kemudian kita taruh open posisi di sana, kita menunggu pergerakan sampai ini mencapai profit sesuai dengan target. Nah, target yang long term trading tentu juga berbeda dengan short term trading. Kalau jangka panjang pasti ribuan dolar, ribuan pip, maaf. Ya, mesti targetnya adalah ribuan pips. Tetapi diingat, untuk bisa menahan floating minus yang panjang juga, maka tentu yang nanti mempengaruhi adalah modal. Ya, permasalahannya kalau kita modal kecil tentu sangat tidak support kita menggunakan long term trading. Ini hanya perbandingan sehingga kita bisa mengambil mana nanti yang terbaik untuk kita. Kalau kita menggunakan long term trading hanya modal 1.000 dolar, tentu ini sangat berat. Jangankan 1.000, 5.000 saja kalau kita menggunakan target yang besar long term trading ini, ya tentu berat juga. Ya, karena itu modal untuk long term trading tentu akan banyak. Nah, ini silakan kita renungi, kita pikirkan apakah kita di dalam kategori yang cocok dengan long term trading, atau sebaliknya kita menggunakan yang short term trading atau jangka pendek atau jangka menengah misalkan. Ya tentu kita nanti yang tahu. Nah, untuk bisa memahami lebih lanjut, nanti kita akan bahas bagaimana menentukan gaya sistem trading yang cocok buat kita semua. Ya, saya akan berikan nanti garis besarnya, nanti bisa dicoba dengan gaya kita masing-masing. Kalau saya terus terang menggunakan short term trading. Kenapa? Short term trading ini tentu trading yang jangka pendek, artinya 1 hari bahkan selesai. Karena sangat berbeda. Long term trading tentu nanti time frame yang digunakan tentu time frame besar. Ya, tidak bisa menggunakan
time frame di bawah H1. H1 pun tidak bisa, harus lebih tinggi untuk membaca ke depan lebih jauh. Sementara short term trading ini kita butuhnya cepat, kemudian profit yang tentu lebih sedikit besar. Kemudian modal juga tidak terlalu besar. Modal bukan besar tapi modal kecil. Ya, sekali lagi modal kecil apakah bisa menghasilkan yang banyak? Jawabannya tentu bisa. Tentu dengan perhitungan dan resiko. Ya, asalkan targetnya tidak terlalu muluk-muluk, tidak terlalu berlebihan. Misalkan modal 1.000 misalkan. Target sehari 1.000 per hari. Apakah bisa? Ya bisa, tetapi yang begini tidak akan bertahan lama nanti. Karena terlalu muluk-muluk, terlalu berlebihan. Ya, bisa 1 kali 2 kali nanti profit, berikutnya tidak akan bertahan lama, percaya sudah. Karena market tidak bisa diterka, tidak bisa dianalisa secara mutlak. Ada kalanya market itu tidak sesuai dengan analisa. Karena itu kalau sudah terlanjur, ya market berbalik dan lotnya sudah besar, lot besar pasti tidak bisa melakukan recovery, tetap rugi nanti. Ya untuk bisa mendapatkan 1.000 ini tentu lotnya harus besar. Kalau lot kecil tidak bakalan ketemu nanti. Nah sekali lagi untuk bisa mencapai target itu tentu harus menyesuaikan dengan kewajaran. Ya jangan terlalu berlebihan, juga jangan terlalu kecil. Ya, tetapi semuanya tentu membutuhkan latihan, membutuhkan skill. Dan itu harus diasah setiap hari, setiap saat harus diasah ketika kita menemukan peluang di sana. Ya, sekali lagi tujuan untuk kita nanti membahas materi pada kali ini tentu untuk mengingatkan teman-teman yang belum masuk di trading yang saat ini sedang tren ini. Karena sangat berbahaya betul kalau kita tidak memahami. Baik, kita akan membahas materinya adalah trading system. Trading systemnya. Tentu trading system tiap orang berbeda, tiap trader berbeda. Minimal ada ukuran untuk kita menentukan trading system sendiri. Ya, jadi kita membuat trading system sendiri. Jangan ikut-ikutan orang, ya jangan mudah terpengaruh, tetapi belajarlah untuk membuat trading system sendiri. Ya tentu dengan latihan nanti, kemudian dengan target yang kita tentukan, dengan metode yang sesuai dengan karakter kita, gaya kita. Tujuannya untuk apa ini? Nah, tujuan untuk menentukan trading system sendiri tentu bukan untuk mencetak ribuan dolar, ya, bukan mencetak ribuan dolar, mencetak profit ribuan bahkan jutaan dolar, ya. Tetapi tujuan utama dari membuat trading system sendiri adalah untuk mengidentifikasi, ya, untuk mengidentifikasi lebih dini, ya, untuk mengidentifikasi lebih dini. Apa yang kita identifikasi? Ya, tentu tren. Jadi tujuan kita membuat trading system sendiri adalah untuk mengenali lebih awal tren yang akan bergerak nantinya. Oke, kita lanjut. Jadi yang pertama tujuan kita tadi membuat trading system sendiri adalah mengenali, mengidentifikasi atau mengenali tren lebih awal, lebih dini atau awal. Sehingga ketika kita mampu membaca, mengenali tren lebih awal, tentu nanti kita akan membaca arahnya. Oh, ini
arah trennya mau naik, oh ini arah trennya mau turun, sehingga kita lebih hati-hati ketika mengambil posisi. Kalau sudah kita mengawali dengan mengenali trennya mau naik, ya jangan kita ambil posisi sell. Maka fokus kita adalah di buy. Karena sinyal yang kita terima, sinyal yang kita analisa dari pengenalan dari berbagai macam aspek yang kita kumpulkan, sinyalnya mau naik misalkan. Maka fokus kita tentu di buy. Tinggal kita nanti membuka lebih detail ya sisi-sisi yang nanti bisa memperkuat analisa buy itu. Bisa dari pola candle, bisa dari volatilitas, bisa dari resisten, supportnya, dan sebagainya. Ada banyak aspek nanti yang bisa kita kenali dari sana. Intinya kita bisa mengenali lebih awal. Kemudian yang kedua, apa tujuan kita membuat sistem trading yang mandiri? Ya tentu untuk mencegah dan mengurangi atau ini bukan mencegah, menghindari saja ya. Untuk menghindari atau bahkan memanfaatkan ya, menghindari atau memanfaatkan yang namanya whipsaw. Apa ini whipsaw? Nah, mungkin ada istilah whipsaw. Ini adalah pergerakan market atau fluktuasi market yang bergerak ekstrim. Dari pergerakan market naik turun yang ekstrim. Ya, mungkin teman-teman juga mengalami hal seperti ini, pergerakan yang ekstrim. Nah, pergerakan yang ekstrim itu kita bisa menghindari kalau kita tidak cocok dengan hal-hal semacam itu. Tetapi ada kalanya trader yang memanfaatkan whipsaw itu untuk meraup keuntungan. Ya, tentu dengan latihan dan tekniknya. Karena bisa memanfaatkan pergerakan panjang untuk nanti mungkin ambil koreksi, untuk mengambil sedikit pip tapi lotnya diperbesar, bisa saja. Ya intinya kita harus tahu dan pernah latihan di sana. Tanpa itu nanti kita tidak punya keahlian. Ya, jika hal ini kita bisa lakukan dengan baik, tentu kita akan lebih banyak profit daripada ruginya. Karena kita betul-betul hati-hati di sana. Di awal kita betul sudah melakukan deteksi dini, kemudian kita bisa memanfaatkan juga peluang-peluang yang ekstrim untuk mengambil keuntungan dengan cepat. Ya mungkin contohnya seperti saya lakukan di video sebelumnya. Kita masuk dalam kondisi yang market yang betul-betul tren, tapi kita tidak mengikuti arah tren. Kita bisa melawan sedikit, tetapi tentu harus dengan catatan dan perhitungan-perhitungan yang matang. Ya, ketika nanti marketnya tidak bersahabat, maka harus ada perhitungan di sana kapan keluarnya, kapan exitnya. Ya, itulah yang namanya sistem trading. Baik, itu tujuan utamanya. Kemudian akan saya berikan bagaimana caranya sekarang. Ya, bagaimana caranya atau apa saja faktor yang kita lihat nanti untuk membuat sistem trading itu. Oke, kita masuk di materi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yang wajib atau harus difahami di dalam membuat trading system sendiri. Ada beberapa hal yang nanti kita pahami, kita nanti dalami untuk nanti bisa menentukan atau membuat trading system sendiri yang cocok untuk kita. Yang pertama, untuk bisa menentukan atau membuat trading system secara mandiri, tentu harus tahu penggunaan time frame. Ya, harus paham menggunakan time frame. Tanpa kita memahami penggunaan time frame,
maka niscaya kita akan bisa membaca market dengan baik. Nah, untuk bisa membaca time frame ini atau bisa menggunakan time frame sesuai dengan kebutuhannya, maka kembali ke trader, kembali ke kita masing-masing. Saya ini menggunakan sistem trading bagaimana? Apakah kategori saya ini adalah day trader atau trader harian? Ataukah kita ini scalper, ya hanya mengambil kecil-kecil tapi banyak kita transaksi? Kemudian apakah kita termasuk di dalamnya swinger itu? Swinger ini mengambil profit yang lebih panjang, lebih besar, tetapi pengambilannya tentu didasarkan dengan analisa yang panjang juga. Ya, ketika ada swing, ketika ada market yang panjang, di situ baru masuk. Ya, ataukah kita menggunakan yang namanya sniper? Ya, ini mengamati kemudian membidik dalam mengamati kemudian membaca peluang itu cukup lama dan ditunggu keakuratannya, sehingga ketika sudah akurat ini bisa OP dengan lot yang lebih. Ya, targetnya tidak butuh pip lama, pip kecil tetapi lotnya dinaikkan. Dan ini masing-masing membutuhkan pemahaman time frame masing-masing. Ya, menggunakan time frame tidak ubahnya kita menggunakan pakaian. Ya, untuk nanti di pesta yang mana, untuk nanti di kantor yang mana, ya seperti itulah. Kita seorang day trader, maka kita harus paham time frame yang kita gunakan. Seorang scalper, maka time frame yang gunakan harus tepat juga. Nah, mengenai penggunaan time frame kita sudah bahas di video sebelumnya. Silakan teman-teman dilihat di sana. Ya, ada day trader, ada scalper, swinger dan sebagainya. Ini tentu ini membutuhkan time frame yang berbeda-beda. Ya, seorang scalper tentu membutuhkan time frame rendah, mungkin 15, M15, M30. Ya, akan berbeda dengan seorang swinger nanti. Beda lagi dengan sniper. Nah, inilah yang kita harus pahami dan dalami di sana, termasuk pemanfaatan dan penggunaannya. Ya, jangan membaca time frame aja masih kacau, kemudian kita ugal-ugalan menggunakan lotnya, apalagi modalnya tidak cukup. Nah, ini trader seperti ini tentu akan jatuh di tengah jalan, tidak akan bertahan lama konsisten profitnya. Karena pemanfaatan time frame saja tidak bisa. Ya, harus dicobai. Apakah menggunakan H1, D1, M30, M15 dan sebagainya. Sesuaikan dengan kebutuhan. Ya, saya ini trading yang seperti apa? Trader saya seperti apa? Apakah harian? Apakah perjalanan apa long term trading dan sebagainya? Nanti dicoba dengan demo sampai betul-betul memahami penggunaan time frame juga, sehingga lebih enjoy, lebih enak, nyaman kita menggunakannya ketika disesuaikan dengan gaya trading kita. Ya, pertama adalah penggunaan time frame. Yang kedua, adalah baca atau tentukan tren. Ya, baca arah trennya. Membaca arah tren tentu nanti kembali lagi ke tadi. Kita ini tradingnya jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang. Ya. Kemudian pemanfaatan penggunaan time frame tadi harus betul-betul paham. Kalau jangka panjang long term trading, tentu time frame yang digunakan adalah time frame tinggi, sehingga trennya nanti ketemu. Ya, tren panjangnya kalau misalkan di D1
maka ini tentu untuk long term trading. Ya, apalagi menggunakan MN atau monthly. Monthly-nya naik. Ya, ini berarti kita long term trading. Ya, kalau kita menggunakan trading jangka pendek, kita membacanya time frame yang besar, tentu tidak ketemu nanti. Oh, trennya naik. Loh, ternyata hari ini kok turun. Ya, karena salah mengambil time frame. Beda time frame, beda hasil dari analisa. Sekali lagi, beda time frame akan beda hasil dari analisa nanti. Karena time frame berdasarkan pergerakan periode tertentu dan untuk nanti gaya trading kita yang disesuaikan. Tidak bisa dengan hanya mengandalkan M30, H1. Sekali lagi harus disesuaikan. Kalau sudah kita menemukan arah tren secara umum, ya mungkin D1 misalnya trennya naik, maka kita bisa bandingkan nanti ketika time frame rendah juga akan berjalan di sana. Ketika kita menggunakan day trader misalkan, ketika tren yang kuatnya naik, maka minimal bisa menjadi rujukan kehati-hatian kita. Ketika kita menggunakan time frame rendah H1, jadi fokus juga di buy tentu kalau trennya naik. Ya, tetapi pengambilannya nanti bukan posisi di puncak, bisa menggunakan koreksi. Ketika ada koreksi, kita boleh atau kita ambil posisi buy dengan tidak melawan arah tren besar, tetapi dengan peluang harga di bawah. Ini adalah salah satu teknik dan cara untuk bisa eksis di dunia trading. Dan seperti ini harus dilakukan teknik seperti ini. Bukan berarti kalau tren naik di puncak ketika sudah naik tinggi kita buy. Nanti kena koreksi sebentar bisa habis kalau nanti tidak perhitungan di manajemen, money manajemennya. Karena itu jangan melawan tren besar. Jangan melawan tren besar, tetapi ketika kita entry juga jangan berada di ujung harga tinggi. Usahakan harga itu koreksi baru di sana masuk. Ya, tentu aspeknya harus dibaca. 3 syarat yang mungkin sudah kita sampaikan di video di sebelumnya. Minimal ada 3 syarat untuk kita entry di sana. Ketika itu sudah terpenuhi, maka hampir bisa dipastikan tidak akan rugi. Artinya akan sesuai dengan analisa yang ada. Karena betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek, tidak hanya pola candle, tidak hanya mengandalkan ring, tapi ada aspek lain yang kita baca di sana. Baik, yang kedua ini adalah membaca atau menentukan tren. Kemudian selanjutnya nomor 3 yang harus kita pahami untuk bisa membuat sistem trading secara mandiri adalah menentukan candle konfirmasi. Candle konfirmasi tren. Jadi candle konfirmasi tren ini harus kita kenali. Ya, apa yang harus kita baca? Tentu pola-pola candle yang sudah kita sampaikan di video-video sebelumnya banyak sekali. Salah satu pola candle yang bisa mengkonfirmasi tentu banyak. Salah satunya bisa dengan outside bar, bisa dengan engulfing, bisa dengan doji dan sebagainya. Dari candle konfirmasi yang sudah kita temukan itu, maka tentu nanti akan memperkuat keyakinan dan analisa kita. Oh, ini bakalan betul-betul tren naik lagi. Apa kok
kita bisa mengenali tren naik lagi dari pola-pola candle, dari titik support resisten dan sebagainya. Termasuk dari chart pattern yang muncul di sana. Ini harus dipelajari. Kemudian yang keempat, batasi kerugian. Ya, di dalam trading kita harus memahami yang namanya risk management. Ya, salah satu implementasinya adalah batasi kerugian. Ya, sekali lagi ketika floating minus, maka yang kita lakukan adalah pembatasan kerugian. Pembatasan kerugian maksimal berapa pip atau berapa dolar, berapa persen dari modal. Di situ adalah salah satu pola berpikir kita bahwa trading itu tidak selamanya sejalan dengan analisa. Karena itu harus dibatasi kerugian. Ya, tidak bisa dengan doa. Sekali lagi saya sering sampaikan, ketika rugi bahkan sudah 1000 pip misalkan, dibiarkan, ya floating minusnya dibiarkan, hanya mengharap doa. Ya mohon maaf, tidak bisa begini. Trading harus dengan analisa, harus dengan logika. Kalau marketnya betul-betul sudah berbalik, kenali market yang terjadi saat ini. Kalau sudah betul-betul membalikkan tren atau breakout, maka segera lakukan evaluasi dan koreksi. Kalau sudah memenuhi target batas kewajaran dari yang kita tentukan atau batas kerugian itu, maka kita bisa cut loss atau bisa recovery. Ya, tentu punya cara sendiri bagi tiap-tiap trader. Ya, tentu punya gaya sendiri. Ada yang senang di cut loss, ada yang senang di recovery, ditambah, ada yang senang di switch dan sebagainya. Itu nanti pilihan ada di masing-masing trader. Bagaimana cara dia dengan gaya dia bisa selesai dan bisa mengcover kerugian yang ada. Selanjutnya nomor 5, tentukan aturan entry dan exit. Ya, di dalam benak kita sebelum masuk entry, sebelum masuk posisi, maka persiapkan skemanya, persiapkan simulasinya. Ketika nanti masuk di sini, maka perkiraan nanti exitnya di ini. Ketika berbalik, saya exitnya di sini. Dan ini harus dilatih dan sudah paham. Tanpa kita bisa menentukan titik entry dan exitnya, sekali lagi yang terjadi hanyalah mengharap doa. Karena selamanya market tidak akan selalu sesuai dengan analisa kita, ada kalanya berbalik arah, tidak sesuai. Ya, karena itu harus dibaca secara detail lagi ketika berbalik. Kira-kira nanti breakout sampai sini apa enggak ya? Kalau misalkan nanti mau melewati batas ini, maka yang saya lakukan adalah exit duluan. Atau misalkan sudah memenuhi angka sekian pip, maka saya lakukan recovery seperti ini. Dan ini harus sudah matang, harus tersimpan di dalam benak kita kapan entry, kapan exitnya. Nah, banyak di antara trader hanya memahami entry-nya, tidak bisa keluar di sana. Sehingga yang terjadi ketika sudah profit masih dibiarkan. Ya, tidak butuh waktu lama profitnya berkurang menjadi minus. Nah, ketika minus dia hanya mengharap, oh nanti ntar lagi naik lagi, oh ntar lagi turun lagi. Tidak bisa begitu, harus dengan perhitungan yang matang. Karena itu harus tahu kapan entry, kapan exit. Seperti yang saya contohkan di beberapa video sebelumnya juga. Saya entry posisinya melawan misalkan. Di sana rugi, minus. Maka saya harus tahu exitnya.
Saya harus tahu exitnya, tidak bisa minus ini dibiarkan lama. Karena itu trading menggunakan analisa logika. Jadi trading membutuhkan analisa logika. Banyak permainan logika harus kita asah di sana. Tidak bisa hanya dengan berpangku tangan mengharap doa. Baik, selanjutnya yang nomor 6. Setelah kita bisa memahami tadi bagaimana cara exit dan entry atau entry dan exitnya, maka jangan lupa dan jangan malas untuk mencatat. Catat aturan trading yang kita buat sendiri itu. Catat aturan trading system yang kita buat. Catat di dalam buku kecil minimal. Ada catatan di sana sehingga aturan-aturan yang kita buat atau rule yang kita buat itu betul-betul bisa menghasilkan dan cocok untuk kita. Kalau sudah sesuai dan cocok, pakai seterusnya. Jangan pindah sana pindah sini, jangan noleh sana noleh sini. Ya, seperti mungkin gaya saya sudah cocok dengan rule yang kita buat, maka di situ yang sering saya lakukan. Misal saya sering menggunakan lot yang selalu stabil di angka 0,25, 0,55, 0,75, 1,25. Ini adalah rule yang saya buat sendiri misalkan. Sehingga ketika saya masuk di kondisi market yang biasa mungkin saya menggunakan ini. Di kondisi yang menengah mungkin ini. Di kondisi yang lebih menguntungkan ini. Di kondisi yang sangat betul-betul bagi saya akurat tinggi maka gunakan ini. Ini adalah rule yang kita buat sendiri. Jadi jangan lupa ditulis di sana. Kemudian target saya misalkan berapa? Cuma 100 pip. Ketika nanti begini maka target saya begini. Kemudian ketika berbalik maka di angka sekian pip saya harus close. Dan ini harus dicatat di dalam catatan kecil kita. Tanpa kita catat semuanya akan buyar. Karena akan bias ketika tiap hari kita masuk entry keluar, entry exit dan sebagainya. Tanpa kita ada aturan baku yang kita buat, maka akan kacau. Mana yang cocok tadi kemarin, mana yang cocok yang kita gunakan yang bisa profit itu ya. Tidak ketemu akhirnya. Kembali lagi nanti hanya dilihat kondisi candle dan candle. Ya, demam candle. Ketika candlenya merah tebel ikut sell. Ketika candlenya tebel panjang hijau ikut buy. Begitu masuk buy market tak turun. Begitu ikut sell marketnya naik. Karena tidak punya aturan baku yang kita buat atau rule yang kita buat tidak ada. Ini masing-masing trader tentu berbeda. Sekali lagi cocokkan dengan gaya kita. Berikut yang terakhir. Setelah melakukan semua yang kita lakukan di awal tadi, maka yang terakhir adalah uji sistem trading kita. Tentu mengujinya harus dengan demo. Jangan sok-sokan langsung menggunakan real account tanpa menguji sistem yang kita buat itu. Kalau di demo sudah dalam jangka waktu panjang, ini sudah bisa profit konsisten, artinya sudah bisa menemukan titik nyamannya, maka baru kita gunakan yang namanya real account. Ya, sehingga prosesnya begitu, prosesnya memang panjang. Proses untuk bisa kita matang dalam dunia trading harus melalui proses yang panjang begitu, tahapan yang harus kita kuasai. Ya, jangan hanya bondo nekat. Kalau bonek atau sugih kendel bondowani bahasanya, atau hanya bermodalkan nekat, maka pasti menjadi, maaf ya, bahasa kasarnya adalah tumbalnya trading. Karena tidak tahu rule-nya, tidak tahu sistem tradingnya,
hanya ngikut-ikut orang. Celakanya lagi yang ngajari tidak paham dengan trading. Dia hanya mengajari, oh tinggal pasang buy dan sell aja kok. Nanti kalau misalkan pasarnya naik, pasangi buy. Tunggu sampai dia warna hijau atau biru. Nanti juga biru kalau merah. Ya pertama mungkin bisa profit. Begitu marketnya tidak bersahabat, sell. Minus. Loh kok ini minus? Tunggu saja sampai biru. Ya kalau berbalik, tetapi kalau terus berakhir dengan minus panjang, berapa kekuatan dananya, berapa ketahanan pipnya tanpa perhitungan, maka tetap akan hancur di tengah jalan. Terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi buat teman-teman yang mau masuk di dalam dunia trading atau bisa minimal memberikan materi yang bisa bermanfaat, yang bisa diterapkan sehingga teman-teman yang sudah masuk di dunia trading bisa lebih hati-hati dan bisa menerapkan sistem trading yang sesuai. Terima kasih, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.